Halo guys, gimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian semua selalu sehat dan baik-baik aja dimanapun kalian berada ya. Oke guys, jadi di video kali ini kembali lagi aku mau bagikan kegiatan rutinitas aku ke kalian semua. Nah, jadi kegiatan aku di video kali ini aku mulai dengan menjemur baju. Jadi ini baju sudah bersih tentunya ya, sudah dicuci dan sudah dikeringkan. Jadi tinggal dijemur aja guys. Nah, aku itu punya kebiasaan setiap kali jemur baju ya guys, aku selalu pisah-pisahin mana baju aku dan suami aku, mana bajunya si Matthew, mana celana-celana aku dan suami aku, mana celananya si Matthew, dan pakaian-pakaian dalam gitu ya guys. Pokoknya aku kelompok-kelompokin. Nah, setelah aku kelompok-kelompokin baru deh aku pakein hanger. Jadi aku itu kalau jemur baju pakai hanger guys, karena menurut aku kalau pakai hanger itu lebih praktis, karena kita nggak perlu panas-panasan di luar ruangan di bawah sinar matahari, kita bisa ngelakuinnya di dalam ruangan ya guys. Setelah selesai kita hangerin bajunya baru deh kita jemur gitu. Selain itu, menurut aku kalau kita jemur bajunya pakai hanger, kita bisa lebih menghemat tali jemuran ya guys. Apalagi kayak aku, tempat jemurannya sedikit, sekali jemur langsung banyak ya. Soalnya kami itu kalau cuci baju seminggu sekali. Tujuannya itu untuk menghemat air dan juga sabun ya guys. Karena di tempat kami tinggal ini sumurnya itu sering asat, apalagi masuk di musim panas ya guys, jadi airnya perlu dihemat-hemat kayak gitu. Ada keuntungan lain juga ya guys ketika kita jemur baju pakai hanger. Nah, kalau hujan itu kita nggak perlu repot-repot ngangkat baju satu-satu gitu ya, keburu basah. Kalau kita jemur baju pakai hanger, kita bisa langsung seret jadikan satu seret gitu ya, terus langsung deh kita angkat gitu. Jadi praktis banget guys. Setelah selesai hangerin baju-baju, aku langsung mulai kegiatan bersih-bersihnya, dimulai dari kamar aku dan suami aku. Nah, buat teman-teman semua yang sudah sering banget nonton konten aku tentang bersih-bersih rumah, pasti udah ngerti banget, udah paham betul ya guys. Aku kalau bersih-bersih rumahnya selalu mulai dari dalam kamar. Gak tahu ya guys, kalau kalian tanya kenapa, aku jawabnya mungkin sudah jadi kebiasaan, mungkin gitu ya guys. Oh ya, baju-baju yang aku hanger tadi nggak langsung aku jemur ya guys, karena sebenarnya ini aku bersih-bersihnya itu sempat tertunda lama banget ya guys. Soalnya aku pergi ke rumah sakit dulu, ada keluarga yang kena musibah ya guys. Nah, setelah pulang dari rumah sakit baru aku lanjut bersih-bersih rumahnya. Jadi sebenarnya behind the scene atau di balik layar konten ini tuh sering banyak jedanya ya guys, karena akunya yang bolak-balik dari rumah ke rumah sakit, dari rumah sakit ke rumah gitu. Nah, pas sampai di rumah aku cicil sedikit-sedikit bersih-bersih rumahnya gitu. Pas waktu mau balik lagi ke rumah sakit aku balik lagi gitu guys. Makanya aku pakai celana panjang, ini masih pakai kacamata juga gitu. Nah, jadi ini aku lagi bersih-bersih meja riasnya ya guys, karena tadi aku udah selesai bersih-bersih kasurnya, tempat tidurnya, terus udah selesai juga bersihin meja tempat taruh-taruh boneka ya guys. Kalau kalian tanya, aku tuh tiap hari nggak sih ngelap-ngelapin meja riasnya ini, atau pas waktu bikin konten aja gitu? Sebenarnya aku lakukan ini setiap hari ya guys, karena yaitu sudah sering aku bilang di konten bersih-bersih aku ya guys, aku itu harus rajin-rajin ngelap perabotan di rumah ini, karena kalau sehari aja nggak dilap pasti udah kotor banget, banyak debunya gitu guys. Nah, ini aku lanjut makan siang dulu ya, karena ini udah sekitar jam 1-an gitu, dan menu makan siangnya itu sangat-sangat spesial banget karena yang masakin itu anak lanang ya guys. Akhir-akhir ini tuh dia lagi seneng-senengnya
masak, jadi aku biarin aja. Dan menu masakannya itu tentu saja telur goreng ya, karena dia baru bisa itu doang sama masak mie ya guys. Meskipun telurnya keasinan tapi aku dan suami aku bilang wow enak sekali gitu guys. Setelah makan siang ini aku lanjut lagi dengan bersihin kamarnya si Matthew, karena tadi udah selesai bersihin kamar aku dan suami aku. Oh ya, kemarin itu sempat ada pertanyaan yang muncul tentang kebersihan rumah gitu ya guys. Pada nanyain, Bun, rumah Bunda ini selalu rapi dan bersih ya kayak gitu. Jadi sebenarnya pertanyaan seperti ini tuh sering banget muncul hampir di setiap video bersih-bersih rumah gitu ya. Dan kalau aku mau jawab, enggak sih ya guys. Jadi rumah kami itu enggak selalu bersih dan rapi. Ada kalanya dalam 1 minggu itu 1 sampai 2 hari itu enggak aku bersihkan gitu. Biasanya nggak aku bersihin itu gara-gara aku ada kerjaan yang harus aku prioritaskan gitu, atau mungkin badan aku lagi capek, atau bisa juga karena mager gitu ya guys. Pokoknya ya adalah rumah aku itu berantakan, kotor gitu, ada gitu. Biasanya yang seperti itu tuh misalnya dari pagi sampai malam itu rumahnya nggak aku bersihin sama sekali, nggak aku sentuh sama sekali, jadi berantakan, kotor gitu ya. Tapi malamnya itu langsung aku bersihin, seperti itu guys. Lebih sering seperti itu sih gitu. Tapi ya tetap ada waktu aku bersihinnya gitu, meskipun malam kah, siang kah, atau pagi kah, tetaplah dalam 1 hari itu ada yang aku lakukan gitu, meskipun cuman ngembaliin barang-barang ke tempatnya masing-masing gitu ya, nggak disapu dulu, nah kayak gitu contohnya. Nah ini aku lagi ngeluarin seluruh isi tasnya si Matthew karena mau aku cuci ya guys, supaya nanti pas waktunya masuk sekolah tasnya udah bersih gitu, sepatunya udah bersih gitu guys. Oh ya, kemarin itu sempat ada yang bertanya juga tentang tips atau cara gimana supaya rumah kita itu selalu rapi dan bersih gitu ya guys. Sebenarnya kalau ngasih tips-tips seperti ini tuh aku kayak kurang percaya diri gitu ya guys, karena aku juga masih bolong-bolong ngelakuinnya. Rumah aku ini nggak selalu bersih dan rapi gitu. Tapi kalau misalnya dikasih pertanyaan seperti ini, bisalah aku jawab ya guys. Jadi inilah tips ala aku supaya rumah kita itu selalu kelihatan bersih dan rapi. Nah, jadi yang pertama itu coba kita memperhatikan hal-hal yang kecil, hal-hal yang sepele gitu ya guys. Misalnya kayak baju. Nah, ini contohnya nih, ada baju numpuk di dalam keranjang gitu ya guys. Nah, ini kan sangat gak enak banget dilihat ya. Jadi kalau bisa baju-baju seperti ini tuh langsung kita kerjain aja gitu. Kalau ada baju yang harus dijemur ya langsung dijemur. Kalau ada baju yang harus dilipat ya harus dilipat gitu guys. Terus kayak piring kotor gitu, kalau bisa kita langsung cuci aja gitu. Terus kalau ada mainan anak gitu, habis anak main, mungkin kita bisa ajak anaknya untuk dirapiin bersama-sama seperti itu ya guys. Pokoknya hal-hal yang sepele kayak gitu tuh justru yang membuat rumah kita itu kelihatan lebih rapi dan bersih kalau kita memperhatikannya seperti itu guys. Kayak biasanya aku hanger gitu ya, kalau aku habis pakai hanger itu aku langsung ngerapiin guys, terus langsung ditaruh ke tempatnya gitu supaya kelihatan lebih rapi dan bersih tentunya gitu. Terus lagi kita harus mengusahakan supaya membuang benda-benda yang tidak perlu gitu ya guys. Kalau sekiranya kita merasa oh barang ini tuh sudah kita tidak perlukan lagi gitu, mungkin kita bisa buang atau kita bisa kumpulin dijual ke rongsokan. Mungkin kita juga bisa ibahkan ke siapa, mungkin ke saudara yang butuh benda itu misalnya, seperti itu guys. Pokoknya meminimalisir benda yang sudah tidak kita pakai lagi gitu, daripada numpuk di rumah bikin rumah nggak rapi gitu ya, bikin rumah kelihatan nggak rapi. Ya udah mending kita afkir seperti itu.
Kalau misalnya kalian nggak punya waktu atau belum punya waktu untuk mensortir barang-barangnya atau mengembalikan barang-barang ke tempatnya masing-masing, mungkin kalian bisa menyediakan laci-laci atau kontainer-kontainer gitu ya guys, atau kabinet-kabinet gitu untuk menyimpan barang-barang kalian gitu. Jadi kelihatan lebih rapi gitu ya guys, sampai nanti kalian punya waktu untuk mensortir barang-barangnya dan mengembalikan ke tempatnya masing-masing gitu guys. Ya, mungkin begitulah tips-tips yang bisa aku bagikan ke kalian semua tentang bagaimana caranya supaya rumah kita itu bisa selalu kelihatan rapi dan bersih gitu ya guys. Dan aku pun masih belajar untuk melakukannya ya. Makanya aku bilang tadi kalau ngasih tips-tips kayak gini tuh kayak kurang percaya diri gitu ya. Ya, tapi itulah yang bisa aku bagikan ke kalian semua gitu. Aku pun masih belajar untuk mempraktekannya gitu ya. Marilah kita sama-sama belajar supaya rumah kita itu bisa selalu bersih dan rapi gitu ya. Jadi rumah impian gitu kan ya. Meskipun sederhana tapi kalau bersih dan rapi itu udah impian banget ya kan guys. Nah oke guys, jadi ini aku bersih-bersihnya sudah sampai di ruangan tengah karena tadi udah selesai ya dari kamarnya Matthew ke ruangan depan, habis itu ke teras rumah, dan sekarang lanjut ke ruangan bagian tengah gitu. Nah ini ruangan tempat kami makan gitu ya guys. Ini aku lagi ngelap-ngelapin apa ini, perabotan-perabotan gitu ya guys. Nah ini ada lagi guys satu tips dari aku. Misalnya kalau kita mau bersihin rumah nih ya, usahakan kita membersihkannya itu fokus di satu ruangan aja dulu. Kalau misalnya kita bersihin kamar, ya udah kita bersihin kamarnya dulu sampai selesai, sampai bersih dan rapi, baru deh kita pindah ke ruangan yang lain gitu guys. Jadi kita bersih-bersihnya itu maksimal gitu. Kalau misalnya kita bersihin kamar belum selesai, kita nyambi bersihin dapur, terus belum selesai kita nyambi bersihin di ruangan tengah gitu, nanti takutnya nggak maksimal hasilnya gitu guys. Tapi kalau misalnya kita selesain dulu di satu ruangan, terus nanti kita lanjut, kalau sudah selesai di ruangan yang ini kita lanjut ke ruangan yang lain gitu. Nah itu lebih maksimal hasilnya gitu guys. Nah oke guys, jadi ini ada lagi satu tips. Mungkin ini bakalan jadi tips yang terakhir di video kali ini ya guys. Ini juga sering aku lakukan di keseharian aku. Jadi kalau misalnya kita pengen rumah kita selalu kelihatan bersih dan rapi, mungkin kita bisa membersihkannya itu sambil jalan gitu ya. Dalam arti seperti ini, contohnya kita melihat ada barang yang tidak pada tempatnya, kalau bisa kita langsung balikin aja ke tempatnya yang semula gitu. Jadi setiap kali kita melihat ada barang yang tidak pada tempatnya, langsung gercep balikin ke tempatnya gitu guys. Dan juga kita bisa merubah mindset kita gitu ya guys. Kalau kita rubah mindset kita, ya otomatis kita bakalan jadi suka bersih gitu. Oke deh guys, ini udah di dapur ya. Jadi sepertinya videonya juga sudah mau berakhir. So, sebelum berakhir aku mau bilang terima kasih dulu buat kalian semua yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga kalian suka sama videonya. Semoga videonya bisa menginspirasi, memotivasi, dan bisa menghibur, menemani kalian di waktu kosong kalian dimanapun kalian berada ya. Oke deh guys, sekali lagi aku akhiri sampai di sini dulu videonya, dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Dadah, bye bye. Kami pamit undur diri.